Nih ya guys ya, kalau gue bilang ya guys ya, nih buat kalian guys, buat kalian nih guys ya, gue kasih nasihat bukan bukan paksaan ya. Misalnya nih, kalian udah punya hubungan nih serius, bla bla bla, kayak maksud gue tuh jangan, hah? Jangan inilah, jangan kayak apa ya, tetap respect ke diri kalian sendiri, intinya gitu. Ini nasihat aja dari pengalaman gue, kayak apa, kayak intinya tuh meskipun kalian tuh sayang sama pasangan kalian, dan ya intinya kan kalian kan kalau ya udah, kalau udah sayang tuh kan kalian tuh berkorban bla bla bla, mulai into it lah gitu, kayak mulai apa sih ngomongnya, gitulah guys, kayak pelan-pelan tuh memberikan pertama 10%, 20%, lama-lama memberikan 90, hampir malah bisa 100% gitu kan guys. Tapi maksud gue, kalau pengalaman gue tuh kayak, ya meskipun kalian mau memberikan lebih buat pasangan kalian, ingat guys, kalian tuh masih pacaran misalnya. Ini kan ceritanya belum di eh, belum sah gitu, belum jadi pasangan yang sah ya. Alangkah baiknya dan alangkah baiknya dan apa ya, jadilah bijak lah guys gitu, kayak tetap hargai diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian tuh merendahkan diri kalian sendiri tuh di hadapan orang-orang dan pasangan kalian. Karena karena gini guys, misalnya nih, manusia tuh punya ego guys, manusia punya ego. Misalnya kalian kayak apa, eh, kalian tuh udah nunjukin nih kalau oh ya gue 100% gue sayang banget sama lu bla bla bla, udah ngasih semuanya, ngasih ini, bukan cuman harta, sebenarnya hati juga kan semuanya. Kayak masalahnya kayak harta tuh menurut gue ya guys ya, misalnya harta tuh nanti lah, urusan nanti, bisa dicari guys, misalnya harta hilang. Kayak yang harga diri tuh penting aja guys. Kayak mau siapapun orangnya lah guys gitu. Kayak ya intinya tuh jangan tempatkan kalian tuh posisinya lebih rendah ataupun kalian meninggikan diri kalian sendiri guys ke pasangan kalian. Ini ngomongin ini ya, kedua belah pihak, ke cewek dan cowoknya gitu. Kayak paling bagus ya setara lah guys, saling melengkapi, saling apa ya, saling support, saling ini. Kalau misalnya ya guys ya, misalnya nih kalian merasa diri kalian tuh kayak apa ya, useless gitu, kayak apa sih ini, gue kurang kayak berkontribusi lah, apa pasangan gue lebih di atas gue bla 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 ya. Menurut gue kayak effort tuh pertama ya nggak harus uang lah guys gitu. Kayak misalnya nih misalnya pasangan kalian nih punya apa ya, punya suatu hal yang lebih di atas kalian, ya kalian bisa support dengan mensupport apa yang dia udah capai gitu. Misalnya ya kalian kembangkan lagi, lebih lagi gitu. Nggak OVT, orang gua mah nggak akan inilah, nggak akan, maksudnya apa ya, nggak akan jadi gitu lagi gitu. Mobil udah nyampe belum? Kok harusnya Jumat ya guys ya? Kenapa kalian pada takut sih guys? Anjir, ganti topik. Santai lah guys, gila. Yang penting tuh ini guys, intinya yang dari gue bilang tadi, intinya kalian tuh paham sendiri lah, kalau kalian tuh kalau udah melakukan yang terbaik, udah merasa kalian tuh melakukan hal yang benar, terus nggak merugikan orang lain, ya udah cukup gitu. Apapun hasilnya, itu nggak cuma di hubungan sih sebenarnya. Apapun hasilnya ya itu urusan yang di atas, ya nggak? Bener nggak guys? Oh, kasih polling nih, bener nggak? Enggak lah. Jangan sakitin Cici. Statement itu lucu ya, karena ya kalau misalnya nih, kan kita berdua ya udah, ya pasti lah guys, kalian pacaran pasti kan ada bahas kayak deep talk gitu-gitu, dulunya gimana bla bla bla.
jangan sakitin Cici karena di posisi sebelumnya gue lebih sakit. Kayak Cici pun bilang karena kayak gue lebih sakit dari Cici guys. Jadi gue tahu rasanya digituin gimana gitu, kayak yang nggak usah ini kan pasti. Yang penting tuh gue, yang intinya buat gue tuh gue menghargai Cici. Terus ya gimana pun lah guys, kita ya saling memberi lah gitu, berusaha saling melengkapi, berusaha saling berkontribusi di hubungan. Karena menurut gue kalau misalnya nih kalian mau, gue bilang ya gitu, kalau dan gue baca juga ada kan waktu itu gue sempet baca dan nonton videonya, katanya tuh kalau mau langgeng tuh bikin apa ya, life goal bareng gitu. Jadi ya biar kita tuh ada yang dituju sama-sama. Nah, dan siapa yang bilang waktu itu, Steve Harvey apa siapa ya? Terus si ya kalau goal ini tuh nggak bisa dicapai misalnya kita nggak bareng gitu. Apa yang bikin gue suka sama Cici? Ya gue tahu dia tuh hard worker guys. Kayak dia tuh kayak apa ya? Dia tuh kerja tuh kayak ya uang masalah nanti lah gitu. Yang penting tuh dilakuin dulu gitu. Ya gue tahu kalau mentalitasnya gitu ya bagus kan, berarti kan kayak yang penting jalan aja dulu gitu. Nah urusan nanti untung nggak untung, urusan nanti memang bukan berarti bego ya guys, kayak di awalnya dikalkulasiin. Tapi kalau kan sebaik mungkin lah. Kalau misalnya udah jalan ya dilakuin, udah terlanjur masuk dilakuin gitu, bukan yang kayak oh ya udah terlanjur ditinggal gitu. Cici tuh yang kayak gitu. Orangnya ya kalian lihat sendiri lah kemarin sampai ketiduran gitu live ya kan, orangnya hardworking, berarti kan put a lot of effort ke kerjaannya lah gitu. It takes two belum kamar, iya guys belum sempat main komputer lagi. Cici lagi kerja guys. Oh ya by the way yang tadi gue bukan menyuruh kalian untuk itu ya, itu cuman kalau gue sih gitu. Karena ada quotes dari 21 Savage guys. Ada quotes dari 21 Savage di podcast. Katanya, if you lose a home for a hotel, you a fool. Kalau kalian kehilangan rumah kalian demi hotel, kalian tuh bodoh. Gitu guys intinya. Orang yang sangat menghemat, iyalah, bukan hemat sih guys. dia bijak lah gitu, bijak. Ya guys, tuh. Ya intinya kalau kalian pikir 2 kali lah guys kalau mau ngapain misalnya. Ya orang pasti buat salah lah, nggak ada yang nggak buat salah, namanya orang ada salah lah, namanya juga manusia gitu. Dan maksud gue, think twice sebelum melakukan apapun. Gue juga sering salah guys. Gue nggak ngomong gini karena gue perfect aja. Spill satu gol bilang Cici. Nggak mau spill guys, males di spill, ngapain. Yang pas Cina jungkir balik, gue disuruh guys sama Cici itu. Karena kan gue tuh pertama pamer, gue bisa sikap lilin bla bla bla. Sama Cici, coba roll depan, roll belakang, direkam sama Cici. Bang Fio rame-rame. Dia lagi kerja guys, lagi mau podcast. Ada perubahan nggak waktu sama Cici? Gue merasa perubahannya tuh bukan, gue tuh nggak dirubah sama Cici guys. Gue merasa kayak ya intinya kalau misalnya hal yang berdua ya gue menyesuaikan lah guys. Hal yang menyangkut gue sama Cici ya gue menyesuaikan lah. Gue nggak mau kayak gue berusaha menurunkan ego juga gitu.
Kadang-kadang Cici mau yang apa, ya harus dengerin juga lah gitu. Terus kayak misalnya diri gue sendiri ya gue berhasil bangkit lagi dari kubur. Enggak dari kubur. Bangkit lagi karena ya gue itu dapat teman-teman baru gue yang anak-anak motor misalnya gitu. Ya kalau gue tuh gini guys, misalnya misalnya kalian tuh mau pacaran, menurut gue kalau mau pacaran di hubungan selanjutnya setelah kalian udah beres gitu, menurut gue pastikan ya di hati kalian tuh udah nggak ada orang sebelumnya lah guys gitu. Pastikan udah bersih lah gitu, biar hubungan selanjutnya tuh enak. Gimana caranya biar nggak boros? Lu harus ngerasain susah dulu guys. Nggak apa-apa boros aja sekali sampai habis duitnya, coba. Susah nggak enak kan? Nah kalian dapat duit lagi, nah baru tuh baru tuh ngerasain tuh. Kayak gue ya kan dulu mandi musim dingin pakai air dingin. Itu katanya nggak edit, masa diedit guys, anjir, kriminal anjir. Ya, gimana pacaran sih, masa pacaran ya udah aja gitu. Ya pacaran kayak gimana sih guys, kayak kalian tuh ngebangun hubungan gimana sih? Kayak ngebangun aja hubungan sama-sama gitu, kayak nggak ada yang beda, kayak kalian pacaran aja guys. Apa bedanya sih, kayak kalian pacaran aja. Waktu S1 S2 cerita di Cina. Waktu gue S1 gue dulu tahun pertama sih guys, try hard anjir. Tahun pertama tuh gue nggak ada gaji guys. Tahun pertama gue di Cina itu, gue tuh kayak nekat anjir ke Cina. Karena gue udah nggak mikir basket waktu itu. Gue S1 waktu di Cina itu gue kayak pengen kerja gitu, pengen belajar kerja gitu, awalnya kan. Pengen belajar kerja, gue nggak ada pikiran basket lah waktu itu. Nah habis itu ada PON masihan, bisa ada PON. Ya tahun itu gue dikontrak sama Aspak tahun kedua, makanya gue akhirnya ya tahun kedua lumayan lah. Tahun kedua gue ada gaji, jadi masih ada pemasukan, bisa bayar duit sekolah, bisa bayar ini apa? Bisa bayar kebutuhan hidup. Umurnya beda berapa tahun? Beda 3 tahun guys. Udah susah tapi gajian self reward. Self reward nggak salah guys. Jadi gue juga belum, gue nggak banyak duit anjir guys. Gue kayak ngomongin misalnya udah dapat duit, kalian mau beli, itu duit kalian juga guys. Gas gak? Saya nggak live. Lagi live. Gue duit kalian lah guys, yang megang kalian, yang spend kalian, pastikan duit kalian itu yang ngolah juga kalian guys gitu. Pastikan kalian tuh aware apa yang kalian lakukan ke duit kalian gitu. Jadi apapun yang terjadi ke duit kalian, ya salah kalian sendiri atau berkat duit kalian sendiri gitu. Kalau gue sih gitu aja sih. Ya gue juga berusaha wise. Kadang gue juga kalap anjir kalau belanja. Lu lihat aja tuh misalnya TikTok nih, kayak nggak penting gitu kan, tiba-tiba gue belanja popcorn gitu, kayak ya ngeliat kayak pengen aja gitu, kayak lo lagi pengen, ya udah makan popcorn kan kayak makanan gitu. Pastikan ya barangnya itu penting lah gitu misalnya dibeli. Mobil udah sampai, kayak katanya sih Jumat ya guys ya. Tuh yang tiap hari depo, jangan ya guys ya, jangan guys.
Masih bisa ikut PON, nggak bisa. PON tahun berapa anjir? Nyanyi apa? Prank Cici apa? Jangan lah guys, jangan di prank. Sian dia lagi capek. Ntar moodnya naik turun aja di prank. Hobi motoran apa mobilan? Orang mobil yang nggak punya guys, gimana mobilan? Apa tadi? Kepikiran belanja baju Cici. Ya kalau kalian ada lebih mah beli nggak apa-apa guys. Kayak namanya juga apa? Namanya juga kayak baju kan sandang, pangan, papan, kebutuhan utama ya kan guys. Ya, kalau misalnya kalau gue tuh apa ya? Misalnya baju gue, kalian nyadar nggak sih guys? Baju gue tuh dikit. Baju gue tuh kayak mostly gratisan nih kayak gini lihat. Bajunya tuh baju tim, baju Indonesia, baju ini. Gue baju gua paling mahal itu Bape. Beb sama itu dong baju gua yang mahal tuh Bape itu berapa ya, sekitar 1,5 terus kayak misalnya undefeated gitu kan. Itu pun gue beli tuh kayak 2 tahun sekali itu guys. Kalian lihat baju gue sama terus guys, nggak ada beda kan. Kalian misalnya ingat itu pos-posan baju sama semua guys. Emang bajunya tuh gue beli ya berusaha kayak misalnya oh ini awet nggak ya, awet gitu. Misalnya kalau nggak ada pasti baju yang buat kayak kotor-kotoran lah, misalnya apalah lari lah, olahraga apapun gitu ya, nggak usah beli yang baju terlalu bagus gitu. Kayak lari doang beli baju yang 100 ribuan nggak sampai, kayak 50.000 gitu cukup guys. Tuh nyaman pakai satu, cuci kering pakai lagi, iyalah. Asli mana? Gue lahir di Madiun, umur 1 tahun pindah ke Surabaya. Sepatu main buat ganti-ganti jatah klub, iya. Tapi gue tuh orang yang kalau misalnya nggak rusak atau nggak enak gitu dipakai ya, gue nggak akan ganti sih guys. Kalau enak satu sampai jebol gitu baru gue ganti gitu. Lagian dulu tuh gue kayak gitu guys. Dulu gue waktu SEA Games itu dapat perak, kan lumayan tuh dapat duit bla bla bla. Gue belanjain sepatu guys. Terus gue nyadar abis gue belanja dulu gue kayak gitu kalap gitu kan. Dapatnya tuh pas balik ke kosan di Cina, nih sepatu gue ada berapa pair? Gue hitungin ada 38 pair guys sepatu gue. 38 pair. Bayangin guys, 38. Itu ya nggak banyak sih untuk orang kolektor ya, jauh lah gitu. Maksud gue ya sepatu yang gue suka gitu, yang gue seneng. Gue suka gue beli gitu. Cuma kayak setelah gue lihat sekarang nih sepatu kan bisa rusak ya, kalian injak terus gitu, alas kaki kan. Terus mau dibuat apa gitu sepatu sebanyak itu? Sekarang sepatu gue ya itu cuma satu rak doang, nggak ada. Sepatu itu cuma satu rak 3 baris, udah gitu doang guys sepatu gue. Sisanya yang sepatu dulu itu gue kasih adik gue. Untungnya kan adik gue sama gue kan ukuran sepatunya sama gitu. Terus guys, ini mas udah gak mimisan, gak. Olahraga favorit setelah basket ngapain nih gue dulu suka renang sih, tapi gue renang juga gak jago. Ya renang buat senang-senang aja gitu. Gue suka sebelum basket dulu gue futsal. Caruban Madiunnya. Tapi gue lahir di kota Madiun sih, rumah sakitnya. Cuma nenek gue di Caruban loh. Gue tau gue Mas Nope. Iya Nope iya nih guys ya. Lucu anjir. Nama Dallas Mavericks dulu karena ada Dirk Nowitzki. Abis itu ya gue jadi Dallas aja terus gitu. Dan gue suka logonya, keren aja.
Rambutnya benerin gimana lagi, emang gini guys rambutnya gimana, bulat kayak mangkok. S2, iya udah S2 beres. Aku asli Indo, iya guys, Cindo. Gak pirang lagi, aduh capek guys, rambutnya rusak-rusak gitu. Oh iya, martabak emasnya donat, gue pengen beli donat aja kali ya, menarik kayak beli donat. Kok di Tindik umur berapa? Gue di Tindik selesai UN. Selesai ujian nasional, gue langsung ke Mall Kelapa Gading, gue tindik. Dan rencana Natalan Bang Cici pengennya sih gitu guys. Gue udah lama gak balik ke Surabaya juga sih. Gue pengen balik ke Surabaya. Bantal gemoynya mana ini? Tuh. Nih, ini juga nih. Satu. Aduh. Tuh. Tuh guys. Tuh. Lah rumah sendiri atau di mes? Gue di mes. Gue nggak ada saudara guys di sini guys. Gue nggak ada rumah, nggak ada. Di Jakarta gue sendiri dulu pertama sini juga. S3 enggak guys, anjir. S3 capek anjir belajar. Spill jurusan, gue S2 International Business, S1 Business Chinese. Edward di mana? Di ini, di BINUS. Dulu kecilnya bandel nggak? Bukan bandel lagi guys, anjir. Gue dulu nakal banget kecil. Kenapa tertarik ke Cina? Karena bisnis di Cina tuh growing guys, jadi gue tertarik untuk belajar aja gitu, kayak pengen tahu gitu apa sih bedanya sama di Indo gitu. Gitu sih pertamanya ya. Supaya jago main basket, latihan lah guys. Gak ada shortcut anjir. Sama kalian juga main e-sport Mobile Legend juga ini kan latihan lah pasti. Gak ada yang tiba-tiba main langsung jago gitu. Spill mobil baru belum dateng guys. Gue juga nungguin anjir. Si gue apa center. Kok Cici live Fiore gak lagi gawe guys? Nanti mungkin ya. Main bekel. Motor kopling susah nggak? Gue kan dulu awalnya gue bisa motor bebek ya gitu, kayak Supra Fit gitu, gue bisa yang motor-motor gitu lah. Nah terus tunggu yang keluar tuh mana dulu sih? Kan udah ada kopling. Matic kan abis ada kopling baru keluar kan. Matic kan paling baru kan guys. Gue dulu bisanya bebek, abis bebek gue belajar kopling.
Gue belajar kopling itu 1 hari. 1 hari guys. Hari kedua gue langsung coba jalan ke jalan raya. Gue dulu belajarnya pakai Yamaha Bison guys. Kalau kalian tahu Yamaha Bison ya, gue belajar pakai itu dulu. Belajar motor kopling. Udah, habis itu sekarang ini motor gue kedua ini Hachi. Pertama kaget sih pas gue nyoba, oh ini 600 cc, anjir nariknya kenceng banget. Kayak start pertama itu kayak langsung jambak gitu. Diomong susah, gampang susah sih. Menurut gue sih gampang sih, karena gue belajar cuman bentar doang nih. Kayak kalian udah bisa motor apa? Motor bebek tuh ke kopling tuh gampang banget. Kalau kalian dari Matic, nah itu tuh. Kalau kalian dari cuman bisa Matic doang, misalnya kalian dari apa ya, dari Honda Beat atau Mio gitu atau Vario gitu, terus kalian ke kopling gitu, ke apa ya, misalnya Mega Pro, susah guys. Biasanya cuman kanan kiri cuman rem gitu, kirinya sekarang kopling karena rem. Kalau dari bebek gampang karena kakinya yang kiri udah kebiasaan buat naik turunin gigi gitu. Cici egois nggak? Kok enggak sih? Susah nggak sih ngerawat moge yang kayak gimana dulu nih? Menurut gue kalau 4 silinder susah sih guys. Dan gue nonton di YouTube juga vlogger motor tuh yang keren anjir. Mereka katanya kalau 4 silinder ya emang susah. Ngerawatnya nggak sembarangan gitu. Enakan Matic gampang ya bener. Tapi nggak ada salahnya kan, bisa gitu. Nggak ada salahnya bisa semua motor. Kayak misalnya ntar kalian mau nyewa motor gitu, nyewa motor yang Matic abis semua, sisanya kopling doang, gimana coba? Dan Argent gitu kan, ya paling nggak bisa gitu. Yuk bisa beli R1 anjir. Mahal cuy R1, gila. R1 berapa ya? R1, kalau R1M tuh kan sekitar 800 900 ya. 800 yang baru. R1 mahal anjir. Dan 1000 cc capek dipakai di Jakarta, kayak panas banget guys. Ini 600 aja paha, kalau macet udah panas banget. Kalau Cici ngambek, bujuknya gimana? Kalau style gue ya gue baikin aja, kayak seperlunya aja gitu. Kayak dia kira misalnya kasih ini itu, misalnya ini style gue sih. Kalau misalnya ini itu masih ngambek, ya udah biarin menenangkan diri dulu gitu. Namanya Hachi. Ini ya alasan ya kenapa namanya Hachi. Hachi, filosofi dibalik nama Hachi, anjay. Hachi di bahasa Jepang itu kan angka 8. Nah, angka 8 itu kalau dikesampingin kayak simbol unlimited gitu kan. Bener gak? Angka 8 kan gini, kalau gini kan jadi unlimited gitu. Infinity, benar. Unlimited sih. Ya unlimited juga lah guys gitu. Infinity, benar. Emang cewek wajib bisa bawa motor? Bukan wajib sih guys, kayak lebih ke sewaktu-waktu kalau butuh, life skill tuh penting gitu. Ya gak sih? Life skill kan lebih kayak gitu kan. Kayak apa ya,
life skill yang lain ya, kayak misalnya kayak gue juga beberapa lah barang gue bisa benerin gitu. Misalnya kayak bokap gue gitu, dia bisa benerin wastafel sendiri gitu kan, kayak daripada manggil orang. Kalau misalnya kerusakannya kecil dong kan bisa benerin sendiri gitu maksud gue. Hachi bukan lebah kartun, bener juga sih, sebatang kara anjir. Mending mana, R1, H2 atau 1000 S1000? Sebenarnya dari 3 itu ya gue paling suka H2 anjir. Keren banget anjir H2 tuh. Kayak mungkin ya kalau ngomongin dari R6 lah, R6 ke ZX6 gitu kayak punya gue. Kayak dari body gue lebih suka R6 sih kalau dari body ya. Tapi kalau H2 itu bener-bener kayak beda sih anjir. Gue lebih suka H2 sih kalau dari 3 itu. R1, ya R1 keren juga, keren. Tiga-tiganya keren guys sebenarnya. Tapi kalau suruh milih gue tetap H2 sih. R1 keren juga sih anjir, R1 keren juga. Gak salah juga sih. Tapi gue tetap H2, masih H2 sih. Karena gue suka body H2 anjir. Kayak gagah banget H2. Kalau R1 tuh lebih kayak robot gitu ya, image-nya lebih kayak robot lah. H2 tuh kayak monster gitu anjir. Kayak impressionnya ke gue tuh monster gitu motornya. Nama sering mimisan, katanya tuh gue ada apa guys, apa selaput yang tipis ya, apa di sini sih kata dokter tuh. Keranjang. Terus nggak minum obat. Apa obatnya guys di sini? Ini kayak nggak tahu apa, harus operasi atau apa sih? Gue nggak tahu juga sih. Nggak apa-apa juga sih, nggak terlalu ganggu gimana. Sering mati-mati nggak kalau pakai motor kopling? Sering mati nggak? Jarang sih anjir. Jarang sih gue kalau mati sih. Motor gue tuh nggak tahu kenapa guys, kayak gas kalau digeber pelan itu suka mati sendiri anjir. Lagi posisi netral nih, geber pelan tuh suka mati sendiri. Jadi kadang gue kalau misalnya mesinnya panas nih, gue geber dikit kan lampu merah, suka mati sendiri aja. Padahal koplingnya tuh gue pencet gitu, kayak mati sendiri. Gue pengen benerin sih itu, belum sempat benerin tapi. Tato yang di belakang artinya apa? Tato belakang gue tuh artinya Saint Michael the Archangel. Saint Michael tuh kalau nggak salah kan dia ini ya, pemimpin tentara surga gitu. Jadi kayak dia melindungi, bukan melindungi surga sih. Ngapain surga dilindungi ini? Ya dia intinya itulah, prajurit gitu, kayak panglimanya gitu dari malaikat-malaikat. Jadi istilahnya ya, gambarnya itu ceritanya ya dia orangnya fight gitu, kayak perang, kayak apa ya, barisan terdepan lah gitu dia. Itu kalau Saint Michael gitu kan enggak sih, di Kristen juga ada sih. Apa di Muslim ada juga? Apa malaikat Mikael kan? Ada nggak sih?
What is Saint Michael the Archangel? Nih guys, kalian baca ya, gue nggak bohong ya, nih, kalian baca guys. Nih gimana sih, malah nge-like, anjir. Tuh, flip. Nih guys, kalian baca guys. Tuh. Saint Michael is an archangel, a spiritual warrior in the battle of good versus evil. He is considered a champion of justice, a healer of the sick, and the guardian of the church. In art, Saint Michael is depicted with a sword, a banner, or scales, and is often shown vanquishing Satan in the form of a dragon. Tuh, guys. Dia yang bunuh setan, guys. Tuh, Saint Michael itu tugasnya melindungi umat-umat dari musuh dan apa ini? Dan setan. From the arch enemy for excellence. Tuh. Oh, ayat Alkitab yang gue suka. Ayat Alkitab gue suka. Apa? Aduh, itu apa sih? Ayatnya apa? Gue lupa guys. Tunggu. Oh, nih. Ini guys. Ini gara-gara Jamal nih gue jadi lupa nih kan. Nih ya. Yesaya 41 ayat 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ayat 13-nya, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Yoi. Artinya, nih dulu gue pernah tulis di sepatu gue guys, sebelum tanding. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yoi guys. Nge-hype sendiri ya gue. Guys, gue makan dulu guys. Udah jam 8. Mobilnya kapan datang? Harusnya Jumat guys, Jumat. Sambil makan, buset. Ya. Mukbang apa guys? Ntar lah guys, mungkin ya, gue nggak janji kalau malam ntar coba gue live YouTube ya. Gue makan dulu guys, ntar pindah ke YouTube, oke? Mungkin ya, jangan bilang janji nih. Ntar pindah ke YouTube. Nah, janji nih. Dari mana janji enggak? Jam berapa? Ntar makan dulu guys. Belum makan malam. Ntar gue swipe up kalau gue live YouTube. Dadah guys, thanks for watching. Salam Jamal, muka cumi.